Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan siapkan hati kita yang terbaik. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Darahnya sudah dicurahkan di atas Kalvari untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kasih-Mu yang besar yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, membuat hidup kami berharga di hadapan-Mu. Kami yang seharusnya binasa oleh karena pelanggaran kami, tapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang besar, karya-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus dosa kami, menebus hidup kami dari kesia-siaan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi hamba Tuhan. Kami tidak mau lagi diperbudak dan menjadi hamba dosa, karena kami sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Kami menghargai setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami dan hidup kami yang terbaik hanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan nama Yesus, karena Dia satu-satunya pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu.
dong Bapak Ibu semua makin berdiri. Buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Hidup kami hanya untuk Engkau Yesus. Dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga hidup kami boleh menceritakan kasih Tuhan. Sungguh luar biasa anugerah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun keadaan kami tahu pada kami sadar bahwa kami adalah umat yang sudah ditebus, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas hidup kami, karena Engkau membuat hidup kami berharga di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, selayaknya pujian itu keluar dari hati kami, dari hidup kami sebagai pengagungan kami hanya kepada-Mu, karena begitu besar karya-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami selalu bersyukur, jiwa kami selalu bersuka cita, karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk lebih lagi bersuka cita meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap bersuka cita dan memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, karena kasih-Nya sudah dinyatakan bagi saya dan bagi saudara. Untuk kembali kita selalu bersuka cita, karena darah Yesus yang berkuasa sudah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Ada kuasa di dalam darah Yesus. Mari iman. Darah Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan kita. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Punya keselamatanmu berharga. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa. Punya keselamatanmu berharga. Darah domba Allah berkuasa. Semuanya ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa. Mari imani. Oh, ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam darahmu yang menyucikan kami, menghapuskan dosa. Terima kasih. Mari angkat pujian ini. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga. Darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa. Darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa. Dalam darah anak domba. Ada kuasa, kuasa. Percaya ada kuasa dalam ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Yang percaya ada kuasa dalam darah anak domba, mari sama-sama katakan haleluya. Percaya Tuhan ada kuasa di dalam darah-Mu. Haleluya, darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Mari terus memuji Tuhan, naikkan pujian kita yang terbaik bagi Dia. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ada kuasa, kami yang sudah menerima kuasa daripada Tuhan. Ayo boleh bersukacita Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai
kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Mari pujian ini sekali lagi katakan, kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kemenangan. Kuasa-Mu Tuhan, kemenangan yang Engkau sediakan di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, itu pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, mari terima kuasa daripada Tuhan. Terima kuasa-Mu Tuhan, kemenangan Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Kami berlari kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, kita percaya bahwa kuasa Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita dan mujizat pasti dinyatakan. Tidak perlu takut dan khawatir dengan apapun yang kita hadapi, karena ada Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Pak Toka naikkan doa untuk persembahan. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
atas kayu salib. Dan sepenuhnya hidup kami hanya untuk milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami diselamatkan hanya oleh karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kami akan selalu mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang besar atas hidup kami. Dan biar pujian itu selalu keluar dari hati kami dan hidup kami Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Ingat kasih-Nya
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, bahkan sangat baik. Kami semua mengucap syukur karena kehadiran Bapa di tengah ibadah. Dan karena pertolongan Bapa, kami dapat datang berbakti kepada Bapa. Siang hari ini disertai dengan perjamuan suci. Kiranya perjamuan suci mendatangkan kekudusan dalam kehidupan kami, kelayaan untuk terus mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami tetap berada dan bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Saya membawa firman Tuhan melalui surat Ibrani. Surat kepada orang Ibrani. Karena saya sudah tua, mohon dibantu untuk membaca. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 mulai. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu kala, berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Surat Ibrani ini kalau tidak salah ditulis oleh Rasul Paulus, orang yang membenci kekristenan, tapi ditemui Tuhan dan dia menjadi buta dan akhirnya bertobat. Sejak zaman dahulu kala Allah berbagai cara dengan nenek moyang kita merantau nabi-nabi. Dulu sebelum Yesus ada, Allah berbicara melalui nabi-nabi kepada nenek moyang kita. Tetapi sekarang Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita semua tahu bagaimana nasib Yesus Kristus. Ditolak, dianiaya, dan disiksa sampai dibunuh. Itu pengalaman yang dialami oleh Saul. Maka oleh sebab itu Allah itu penuh kasih. Walaupun
nabi-nabi ditolak dan dianiaya, malah mengirim anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk memberitakan pertobatan, kepercayaan kepada Allah Bapa di surga. Sebagaimana sudah saya baca, pada zaman dahulu kala berbicara lewat nabi, lihat sesama manusia, tapi diangkat sebagai nabi, tapi dianiaya, ditolak. Namun Allah tidak putus asa, terus mengirimkan nabinya, anaknya sendiri, yang berhak, yang berkuasa menerima segala ciptaan. Saya akan membaca ulang. Allah berfirman perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai mana cara berbicara nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Dulu sebelum Yesus nabi, sehingga masih ada orang yang berpegang teguh kepada nabi, tidak berpegang teguh kepada ajaran Yesus Kristus sebagai anak Allah. Memang itu tidak dihapus, tapi tetap berjalan melalui para nabi, sehingga ada kepercayaan nabi. Tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus sebagai ganti nabi. Mau tidak mau, Yesus sendiri mengatakan, memang sejak dahulu kan Allah berbicara melalui para nabi, tapi sekarang melalui Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus disalibkan dan mati dan bangkit kembali, hidup kembali. Ini kepercayaan orang Kristen. Kepercayaan saya dan saudara kepada Yesus Kristus, bukan kepada para nabi, karena sudah diganti, dirubah. Allah tidak berbicara lewat nabi, tetapi lewat anaknya Yesus Kristus. Maka berbahagialah saudara yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa, untuk menerima keselamatan yang kekal, untuk kembali ke surga dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Karena Allah tidak berbicara melalui nabi-nabi terus, tapi ada kepercayaan yang masih mempercayai nabi, misalnya Nabi Muhammad. Padahal Tuhan berbicara melewati anaknya Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa, sebagai pelepas, sebagai pembebas dalam hidup saudara. Sehingga ini memperingati perjamuan kudus. Tubuh dan darah Tuhan dikorbankan supaya manusia selamat, tidak masuk neraka tapi masuk surga. Seharusnya sekarang semua orang percaya kepada Yesus Kristus, bukan kepada nabi. Namun kita tidak bisa memaksa.
Itu hak kepercayaan. Tapi saudara berbahagia. Sebab saudara menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebagai penebus dosa. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang menerima hak, menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Alam semesta ini dijadikan untuk Yesus Kristus oleh Dia. Coba dibaca Ibrani pasal 1 ayat 1 ayat 2. Ayo. Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya. Semua yang ada itu sudah diserahkan kepada Yesus Kristus. Diberikan. Yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya kuasa itu Yesus Kristus. Jadi kepercayaan kepada nabi-nabi itu sudah berakhir. Sekarang harus percaya pada Yesus Kristus. Bukan kepada nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia telah diciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan untuk Yesus dan pengikut Yesus. Yesus memberikan kepada pengikutnya, kepada kepercayaannya. Jadi saudara berhak menerima apa saja yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka kita kalau berdoa, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena langit dan bumi ini sudah diserahkan kepada Yesus. Jadi bukan diserahkan para nabi, diserahkan kepada Yesus Kristus. Jadi yang mengikut Yesus yang berhak menerima pemberian alam semesta. Ya, ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Menopang segala yang dengan firman-Nya. Yang penuh kekuasaan. Yang penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Iya. Siapa yang duduk di sebelah kanan yang maha tinggi? Di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus. Dan Yesus diserahi semua yang diciptakan itu untuk Yesus. Yesus yang memberikan kepada orang yang percaya pada Yesus. Menurut ayat ini. Ini ditulis Ibrani ini tidak ada pengetahuan tentang siapa yang menulis. Cuma ditafsirkan Rasul Paulus.
yang menulis surat Ibrani ini. Jadi yang berhak, yang berkuasa memberikan apa saja yang diciptakan Allah Bapa itu Yesus Kristus. Karena sudah diserahkan kepada Yesus Kristus. Ini tinggal saudara percaya atau tidak. Kalau saudara percaya, menerima. Kalau tidak percaya, tidak menerima. Karena Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Oleh Dia Allah telah menciptakan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan untuk Yesus. Sehingga sekarang ini kepercayaan antar agama terjadi percekcokan. Menurut ayat ini, siapa Yesus itu? Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. dan gambar wujud Allah, Yesus itu gambar wujud Allah. dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya Menopang segala yang ada dengan firman-Nya. yang penuh kekuasaan. Yang penuh kekuasaan. Firman Allah penuh kuasa. Menopang. Maka kenapa kok ada agama Kristen, agama Islam? Ini persoalannya. Cuma segala kuasa yang di langit dan di bumi dimiliki Yesus. Berkuasa atas Yesus. Kepunyaan Yesus. Dan Yesus memberikan kepada orang yang percaya pada Yesus. Karena Yesus itu Allah kemuliaan Allah. Yang ada di sebelah kanan Allah. Yang mengadakan penyucian, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jadi yang duduk di sebelah kanan Allah itu Yesus. Bukan Nabi. Ini kepercayaan tidak bisa dibantah. Tinggal saudara percaya apa tidak. Menurut ayat ini, bahwa Yesus itu kemuliaan Allah ada di dalam Yesus. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan yang maha besar, maha tinggi. Yaitu sang pencipta langit bumi dengan segalanya. Dan ini sudah miliknya Yesus. Maka kekristenan ini walaupun dianiaya, walaupun disingkirkan, tidak bisa. Sebab Allah tetap berkembang. Saya masuk sini ini juga perkembangan Allah. Yang maha tinggi. Kalau tidak yang maha tinggi, tidak bisa. Di sini dikatakan ayat yang ke-4, jauh lebih tinggi daripada malaikat. Jadi Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Malaikat di bawah perintah Yesus. Menurut firman ini loh. Dan ini diciptakan di dalam segala bahasa. Bahasa Inggris ya begini, bahasa Rusia ya begini, bahasa Indonesia ya begini. Ia lebih tinggi dari malaikat. Malaikat sama seperti coba baca lagi
yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. namanya. Maka kita seringkali Budi mendoakan saudara, diberkati saudara dalam nama Yesus. Karena ini yang berkuasa Yesus, yang berkuasa di bumi, yang berkuasa di surga. Malaikat pun angkat tangan. Malaikat menghormati Yesus. Karena Yesus punya kedudukan, punya kemewahan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Sehingga Paulus itu menerangkan kepada orang Ibrani, Ibrahim. Untuk itu, apa yang dikatakan di Korintus, Satu Korintus pasal 15, silakan baca. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 mulai. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Kristus mati, tapi hidup kembali. Sudah dikubur, bangkit kembali. Sama yang mati, yang benci sama Yesus. Tapi hidup kembali. Ya, terus? Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Yang aku terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Iya. Selamat. Dari mana keselamatan? Dari Yesus. Siapa yang percaya Yesus? Bukan percaya pada agama. Memang dulu bicara lewat nabi-nabi, tapi sekarang melewati Yesus. Tapi siapa yang percaya pada Yesus selamat. Ya, terus? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Iya. Bahwa ia telah dikuburkan. Yesus mati karena dosa kita. Siapa di sini yang tidak dosa? Saya pun dosa. Saudara dosa. Siapa yang tidak dosa? Tapi selamat pertama pada Yesus, dosanya diampuni. Nanti menerima perjamuan suci dilayani Budi. Karena pengganti saya itu Budi. Yang penting Yesusnya tidak ganti. Kamu telah percaya, selamat. Jangan sia-sia menjadi percaya. Jadi percaya pada Yesus tidak sia-sia. Maka sekarang ini, kenapa ada agama? Kenapa ada Kristus, Yesus? Kenapa ada orang Kristen? Persoalannya ini. Ayat yang ketiga, ulangi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Telah kusampaikan kepadamu. Yaitu Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang telah kuterima.
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Iya. Yesus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus itu mati untuk saya dan saudara. Saya dulu juga bukan orang Kristen. Saya di Surabaya. Saya kerja di bengkel Cokro, bersaudara. Terus setiap kali saya pegang bengkel mesin berhenti. Setiap kali sampai saya kembali entah 20 kali. Saya minta surat keluar, tidak diberi. Kalau kamu mau kerja, kerja lagi di sini. Tidak saya beri surat. Saya dulu bukan orang Kristen. Tapi karena sakit-sakit terus, saya ke Purwontoro, ke Kasekin, minta disembayangi. Sembahyang tidak sembuh. Melayani buka gereja itu sembuh di Kesmantoro, di Bulukerto, di Purwontoro, di Slogoimo, di Ngrompak, bangun gereja di situ. Jadi intinya ini menerangkan tentang kebangkitan Yesus, kebangkitan kita dari dosa, hidup dalam kebenaran. Maka orang Kristen harus hidup benar. Baca sampai ayat 16, sampai ayat 6. Ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai yang ke-6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Iya. Menampakkan diri. Seperti saya saksikan, saya ini agama saya jalan. Saya ujian, tidak lulus. Terus saya ke Surabaya karena bapak saya main judi, bapak angkat. Terus saya di Surabaya kerja di bangunan, keluar dari bangunan terus ke bengkel, sehingga majikan saya, John itu Abdullah, lihat kerjanya gimana, kerja saya bagus, sehingga gaji saya naik dan saya tidak boleh keluar. Dan disitulah saya mulai sakit, kembali sakit, kembali lagi sakit, kembali terus melayani di Purwontoro. Di Purwontoro mungkin lebih 2 tahun. Kesmantoro, Bulukerto, sampai saya dapat modal dari Solo, dari Pak Surabaya.
Ya itulah kesaksian saya perjamuan suci dilayani Budi. Jadi saudara, Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Karena dosanya dia sendiri. Dan hidup kembali menghidupkan saya dan saudara. Sebenarnya banyak hal yang harus saya bicarakan. Tapi karena saya sudah tua, saya tidak bisa bicara banyak. Saya serahkan Budi perjamuan suci. Dan kalau ada tambahan firman silakan. Ya, saudara, Tuhan itu rindu bicara sama kita. Kalau tadi kita sudah menerima firman, pada zaman dahulu Tuhan itu rindu bicara bahkan dengan berbagai cara disebutkan tadi ya, dengan melalui para nabi dan yang terakhir melalui anaknya yang diutus sendiri ya. Jadi sebenarnya dari sini kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu rindu dekat dengan kita. Tuhan itu rindu untuk bisa ngobrol ya. Maka tadi disebutkan zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara untuk bicara sama kita. Dan Tuhan Yesus Sang Firman itu harus datang ke dunia ya, untuk dia menjadi terang, untuk dia memberikan satu tuntunan ya, supaya manusia yang susah untuk mendengar ini akhirnya bisa diselamatkan, saudara. Ya, jadi ada dua respon yang mau dengar firman dan respon yang menolak firman. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 itu ya, ayat 14 mulai ayat 1 sampai 14 ya. Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya menolak dia. Nah, kita ini bagian orang yang menerima atau yang menolak. Ya, ketika Tuhan bicara kita mau terima atau kita mau tolak. Banyak hal yang sebenarnya Tuhan mau bicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuhan mau bicara. Ya, bangsa Israel ya, ketika dia tidak taat pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalah oleh musuh, kena penyakit, sampar, kena hukuman dan lain sebagainya. Sebenarnya Tuhan mau bicara, tetapi tidak respon. Nah, mungkin dalam hidup kita sehari-hari pun Tuhan sedang mau bicara, tetapi kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau bicarakan. Maka kita harus punya hati nurani yang bersih, saudara. Covid kemarin, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, hal-hal yang terjadi, fenomena-fenomena alam yang terjadi, sebenarnya kita kalau punya hati nurani yang bersih, kita bisa nangkep apa maunya Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, jadi mari sediakan hati. Mendengar Tuhan itu bukan audible, ya. Jangan dibayangkan kita mendengar. Memang ada orang-orang tertentu yang punya karunia begitu, tetapi ya kita ambil sederhana saja. Hati kita harus bersih, ya, sehingga kita bisa terima pesan Tuhan melalui setiap peristiwa. Bahkan ketika kita baca firman pun, firman itu akan masuk dan kita bisa ngerti, oh maksudnya firman itu begini. Jadi saudara, sediakan hati untuk Tuhan bicara. Amin. Nah, pagi hari ini saya percaya ketika Tuhan sudah sampaikan firman, ini adalah pesan Tuhan. Ya, pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kita, mari kita responi. Ya, kita kembali sama Tuhan.
apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, mari kita responi ya. Karena kalau kita mendengar, bicara mendengar bukan cuma sekedar mendengar, tetapi mendengar untuk melakukan. Amin. Mendengar untuk menjadi pelaku, itu yang Tuhan mau. Ya, itu yang menjadi tambahannya, sediakan hati kita, ya, hati yang murni, hati yang bersih. Ya, ketika kita ditegur Tuhan kita mau terima, ketika kita ada firman Tuhan disampaikan kita mau responi, ya, kita jadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Ya, jangan jadi orang-orang yang keras hati, orang yang tegar tengkuk kayak bangsa Israel, ya. Keras hatinya, dikasih firman, ya didengar saja tetapi dia tidak mau jadi pelakunya. Artinya dia menolak Tuhan bicara. Ya, jangan jadi bagian orang-orang yang menolak firman Tuhan. Amin. Kita akan terima perjamuan kudus, kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima perjamuan kudus, kita semeja dengan Tuhan, dan perjamuan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita akan naikkan satu pujian, dan pelayan perjamuan saya mohon untuk bisa maju ke depan. Pak Toga sama siapa? Pak Fran bisa ya. Silakan Pak. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu. Biarlah pesan kebenaran firman-Mu itu boleh kami dengar dengan hati yang bersih, hati nurani yang suci. Roh Kudus yang menerjemahkan dalam hidup kami sehingga kami mampu mengerti pesan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Dalam apapun yang kami alami setiap hari, kami boleh menangkap pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Bahkan ketika kami membaca firman-Mu, kami menerima kebenaran firman-Mu, ada pesan Tuhan yang boleh kami terima. Mampukan kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan siapkan kehidupan kami, hati kami, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus. Kami mau semeja dengan Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap kami, melayakkan kami, sehingga tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima itu tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat. Kami makin hari makin serupa dengan Tuhan. Kami makin diubahkan, semakin hari makin segambar dengan Engkau. Berkati kami semua, sucikan kami, baik yang menerima maupun yang akan melayani dalam perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya
Semua sudah menerima perjamuan kudus. Ya, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Kita akan terima roti ini sebagai tubuh Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dan kita imani ayat ini, kita aminkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita, yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita akan dengarkan firman dan kita aminkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, persekutuan tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan hidup kami. Maka karakter yang ilahi, sifat yang ilahi itu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami makin diubahkan, makin hari makin serupa, makin segambar dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Maka pagi ini Tuhan jadikan kami murid-murid-Mu yang mau mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan, yang mau taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa, cacat dan celah. Maka kami perlu Roh Kudus yang ada dalam hidup kami itu menuntun, menjadi terang dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau yang memeteraikan ini di dalam kehidupan kami. Maka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Oleh kuasa bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu, sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang sudah usia lanjut berkati kesehatan dan panjang umur. Mereka yang punya pergumulan Tuhan Engkau yang tolong memberikan jalan keluar tepat waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Engkau juga menilik mereka apa yang menjadi pergumulan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan Engkau jamah Engkau sembuhkan. Pak Parto, Bu Parto begini, Pak Oskaria, Bu Markama, Bu Care, Bu Parti, dan siapapun yang hari-hari ini sedang sakit, Engkau jamah sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan umat-Mu. Mereka yang memberikan keturunan, beri keturunan. Mereka yang memberikan pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang sepadan. Mereka yang memberikan pekerjaan, buka jalan, beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Baik, ada pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita. Satu
pekan ini ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti ada komsel permata ya, komsel atau persekutuan rumah tangga. Nanti jadwalnya di tempatnya Ibu Dina. Ibu Dina, namun itu bertepatan juga dengan 40 hari ya dipanggilnya Mbah Karyo. Jadi nanti komsel permata sekalian doa penghiburan digabung menjadi satu ya di Sawan saudara. Jadi bukan di tempatnya Mbak Dina sana, tetapi di Sawan di tempat rumahnya almarhum Mbah Karyo ya. Jadi di situ nanti hari Kamis ya, hari Kamis jam 6:30 sampai dengan selesai, kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa hadir ya, karena itu juga menjadi acara untuk doa penghiburan bagi keluarga yang sudah ditinggal oleh almarhum Mbah Karyo. Kemudian hari Jumat nanti ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, silakan diantar jam 4 sore sampai dengan selesai. Hari Sabtu nanti ada persekutuan muda remaja, yang muda remaja silakan bergabung dalam komunitas ini ya, jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan kita akan ketemu kembali hari Minggu jam 9 sampai dengan selesai. Di tempat ini ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu bisa kembali hadir dengan suami istri, dengan saudara, anak-anak ya, supaya kita bisa bergabung, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dalam doa berkat. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, mari kita sekali lagi menghadap hadirat Tuhan. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Kami juga sudah menabur sebagai korban syukur kami di ladang Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan hari ini itu menjadi satu dupa, menjadi satu ukupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, kami